Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Latifkan di sini yang akan selalu setia memberikan tutorial-tutorial dan manfaat yang ada di sekitar kita. Tentunya di Latifkan Channel ya. Dan kali ini apa sih yang mau Bang Latifkan review? Tanaman apa sih? Manfaatnya apa sih? Dan khasiatnya bagi tubuh itu apa? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channelnya Bang Latifkan. Jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung, tekan like, komen, dan subscribe tentunya. Dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video yang Bang Latifkan upload. Oke, langsung saja kita jalan ya. Oke teman-teman, karena Bang Latifkan ini sekarang masih tetap ada di Bali ya. Jadi sebentar lagi Bang Latifkan itu mau ke villa ya. Jadi ntar kita review apa saja yang ada di sekitar villa itu, tumbuhan apa saja dan manfaatnya apa buat kesehatan kita. Kita review nanti begitu Bang Latifkan sudah sampai di villa ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channelnya Bang Latifkan. Oke, ini Bang Latifkan sudah mau berangkat. Oke, ini Bang Latifkan sudah sampai ya di villa. Cuman karena saat ini Bang Latifkan itu tidak mau mereview tentang villa. Jadi karena yang mau direview itu tanaman-tanaman yang ada di sekitar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Jadi yuk kita cari tanaman apa saja yang ada di sekitar villa sini ya. Nah ini di sebelah villa, enggak, ini di sampingnya ya. Telan ini bangunan kosong. Sini banyak sekali ya tumbuh-tumbuhan. Juga ada bayam duri. Terus ada ini namanya lorkong yang biasanya ini harganya cukup mahal untuk saat ini ya, lorkong ini ya. Terus banyak ini macam-macam banyak ya. Apalagi meniran di sini juga lumayan banyak ya. Ini kalau meniran, cuman Bang Latifkan sekarang nggak mau mereview meniran ataupun lorkong atau suwak ya. Jadi kalau bahasanya orang Jawa itu namanya suwak itu. Kali ini Bang Latifkan, ini dia ya. Ini namanya anting-anting teman-teman ya. Jadi kali ini Bang Latifkan mau mereview tentang anting-anting, khasiatnya apa sih dan bagaimana cara menggunakannya. Yuk jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Bang Latifkan ya. Ini sama Bang Latifkan diambil dulu. Oke ya. Ini tadi daun anting-anting yang Bang Latifkan sudah ambil ya. Jadi teman-teman, ini sangat berkhasiat ya. Khasiatnya anting-anting ini sangat banyak sekali ya. Jadi anting-anting ini bisa mengobati luka bakar. Terus juga bisa mengobati bisa dibuat obat batuk, bisa mengobati juga demam ya. Gimana caranya? Saya nggak bisa mempraktekkan ya. Saya hanya bilang caranya seperti apa dan caranya gimana. Saya hanya bisa menerangkan lewat video ini. Yang jelas ini anting-anting. Ingat, ini bunganya yang bentuknya seperti ini ya. Ini namanya anting-anting karena ini dikasih nama anting-anting karena ini bunganya itu berbentuk anting ya, cantik bener ya. Terus daunnya kayak gini. Ada rumput yang juga hampir mirip dengan ini, cuman bedanya di sini, di ranting daunnya ini tidak panjang ya, pendek. Terus bunganya tidak seperti ini kan ada jarak bunganya. Terus kalau itu bunganya kayak bunganya kemangi.
Itu bukan anting-anting teman-teman ya. Jadi jangan salah kalau ini anting-anting yang benar. Sebenarnya kalau daunnya sama sih, daunnya itu sama kayak gini ya, bergigi-gigi gini kayak gini ya. Dan kali ini caranya kalau misalkan untuk mengobati luka bakar, teman-teman gampang aja, tinggal ambil gula merah. Kalau nggak tahu gula merah atau gula aren ya, gula aren bisa ambil yang biasanya bunder-bunder ya, kayak apa namanya bentuknya itu ya, bunder separuh lingkaran gitu bentuknya. Teman-teman ambil separuh aja. Terus juga ambil ini anting-anting, paling tidak ambillah 3 pohon ya, 3 pohon seperti ini. Terus setelah itu teman-teman tumbuk atau diulek, ditumbuk, dihaluskan. Setelah halus itu dioleskan ke kulit yang terkena luka bakar. Selain dari itu, ini juga bisa mengobati obat batuk. Caranya gini, kalau misalkan teman-teman ada batuk yang nggak sembuh-sembuh, atau mungkin dikenal dengan, kalau sekarang itu apa nama penyakitnya ya, TBC kalau nggak salah ya, ya TBC. Jadi kalau misalkan teman-teman terkena TBC, teman-teman tinggal ambil seperti ini ya, ambil sebanyak-banyaknya, lalu tumbuk atau dihaluskan. Terserah mau dihaluskan caranya teman-teman gimana. Mau dihaluskan, lalu setelah dihaluskan ya, itu dikeringkan ya. Terus habis dikeringkan itu diseduh pakai air panas. Anggap saja dijadikan teh. Bisa saja ini dikeringkan dulu, lalu ditumbuk atau dihaluskan. Jadi biar mudah menghaluskan, kalau misalkan mau di blender kan jadi mudah. Kalau misalkan ini apa namanya dikeringkan dulu atau gimana, jadi terserah caranya teman-teman. Takarannya mudah, itu takarannya sama dengan satu celup. Kan ada kalau teh Sariwangi itu kan bentuknya kayak celup-celup gitu ya, jadi takarannya seperti itu, satu celupan seperti itu dijadikan 1 gelas. Atau kalau misalkan pakai ukuran itu 0,30 gram ya, 0,30 gram ukurannya, atau 0 sampai 40 gram ya. Jadi jangan asal-asalan, karena ini juga tidak apa namanya bisa berbahaya kalau teman-teman asal-asal pakai saja ya. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih jelas tutorialnya, banyak kok di YouTube yang menerangkan tentang ini. Cuman saya hanya bisa mereview. Kalau misalkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu bisa dijadikan obat, dan itu juga sangat bermanfaat bagi kita. Entah itu rumput ataupun bunga ataupun pepohonan ya, yang intinya yang ada di sekitar kita. Mudah kan sebenarnya. Dari mana Bang Latifkan itu dapat info? Bang Latifkan itu dapat info dari kakek dan nenek moyang Bang Latifkan ya. Jadi dari dulu itu, kenapa orang dulu itu kan jarang dokter ya, apalagi di pedesaan kan. Kalau di pedesaan itu kan sangat jarang sekali yang namanya dokter. Yang ada itu kan hanya dukun pijat gitu kan. Terus tabib istilahnya seperti itu kan. Ya adanya seperti itu kalau zaman-zaman dulu. Mungkin lah anggap saja zamannya jangan terlalu jauh ke zaman Majapahit lah. Zaman-zaman 45 atau masih zaman Presiden Soeharto sama Soekarno ya. Itu kan masih langka dokter itu. Jadi kadang saya untuk Bang Latifkan sendiri, kalau misalkan anak-anaknya Bang Latifkan itu sakit, Bang Latifkan itu jarang pergi ke dokter ataupun ke bidan ya. Bang Latifkan itu selalu tanya sama tetangga yang usianya sudah lebih tua, Pak, kalau anak saya panas, kalau misalkan anak saya setep, kalau misalkan anak saya batuk, saya pasti tanya. Biasanya kalau orang dulu, anaknya itu kalau panas dikasih apa? Kalau anaknya setep itu dikasih apa? Saya pasti tanya. Oh dikasih ini, oh dikasih ini nggak mempan, saya tanya lagi. Apa lagi biasanya? Dikasih kunyit. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Ini tidak sembarangan ya. Bang Latifkan ngupload seperti ini nggak sembarangan, tinggal ambil di Google enggak. Jadi Bang Latifkan itu
ngupload yang seperti ini, jadi Bang Latifkan itu sudah pernah menggunakan, atau paling tidak Bang Latifkan itu ada sudah tetangga ataupun kakek ataupun neneknya Bang Latifkan yang pernah menggunakan ramuan-ramuan yang seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu atau gimana, jadi mending teman-teman lebih baik ya bisa searching di Google ya. Jadi khasiatnya seperti apa. Cuman hati-hati juga kalau misalkan searching di Google, takutnya di Google itu juga tidak tentu ya. Itu soalnya yang upload kadang kan bukan dokter atau bukan apa. Jadi prinsipnya Bang Latif itu seperti ini. Orang dulu dokter itu jarang, tapi umurnya mereka sampai ratusan tahun. Bahkan kakek buyut saya itu umurnya 125 tahun yang meninggal. Ya memang dia seorang tabib ya. Kakek buyut saya itu memang seorang tabib dulu. Sudah terkenal di daerah saya dulu. Cuman yang paling terkenal itu kalau kakek buyut saya itu terkenal dengan jampe-jampenya ya. Terkenal dengan ilmu peletnya. Cuman Bang Latif kan enggak ya. Anti ilmu pelet kalau Bang Latif kan. Jadi Bang Latif kan juga banyak belajar dari kakek buyut saya tentang meracik ramuan-ramuan atau membuat obat ya secara herbal ataupun alami. Karena apa? Kalau kita mengambil tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu sudah bisa dipastikan tidak ada efek samping. Kalaupun ada efek samping itu tidak berbahaya. Karena apa? Karena kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Contoh misalkan ada teman-teman, misalkan ada tetangganya teman-teman atau saudara misalkan kena stroke. Stroke biasanya diobatin pakai apa? Pakai kecepluan. Teman-teman tahu kan kecepluan? Kalau bahasanya yang di daerah saya itu bukan kecepluan tapi apa namanya, nyor-nyoran katanya, karena bentuknya yang bulat kayak kelereng, terus kalau dimakan enak. Nah, diobatin seperti itu. Teman-teman bisa coba dulu, jangan langsung mau mengobatin. Teman-teman misalkan minum setiap hari selama 3 kali, ini ada efeknya enggak? Misalkan darah tinggi bisa kumat, misalkan puyeng atau gimana, teman-teman bisa mereview seperti itu. Karena orang zaman terdahulu itu ternyata lebih sehat daripada zaman-zaman yang sekarang ya. Sekarang sudah banyak dokter, rumah sakit sudah berdiri megah di mana-mana. Cuman orang-orang itu gampang sakit. Kenapa? Karena orang-orang itu begitu mudah, dikit-dikit panas dikit beli obat, panas dikit beli obat. Pasti tertulis dalam setiap obat itu pasti ada apa namanya, efek samping ya. Jadi teman-teman jangan terlalu sering lah mengkonsumsi obat. Kalau orang di desa kan mudah, panas dingin tinggal dikerokin, beres kan. Mual-mual tinggal dipijet, perutnya dipijet, pusing kepalanya dipijet. Misalkan batuk apa, tinggal ambil jahe dicampur pakai kencur, terus dikasih apa namanya, temannya merica itu apa namanya ya, ketumbar, dikasih ketumbar, ditumbuk, dihaluskan, dibuat wedang ataupun dijadikan teh ya, diminum, beres. Anak kecil misalkan panas, orang dulu nggak pernah capek-capek ke dokter, nggak apa, tinggal ambil cocor bebek, diparut, dicampur dengan kunyit, ditaruh di ubun-ubun. Mungkin teman-teman yang ada di desa itu sudah tahu ya yang seperti itu, sudah berpengalaman. Kalau orang-orang terdahulu itu biasanya, kalau Bang Latif kan dulu masih kecil, kalau misalkan panas ya tinggal itu. Ada juga yang memakai timun diparut, dicampur dengan kunyit, lalu ditaruh di ubun-ubun. Pasti kebanyakan teman-teman sudah melihat kalau bayi panas pasti dikasih seperti itu. Jadi orang-orang terdahulu itu kenapa umurnya lebih panjang, lebih sehat daripada orang-orang yang zaman kita, zaman sekarang? Karena yaitu orang-orang terdahulu itu asli pengobatannya murni, secara herbal, secara alami, mengambil manfaat-manfaat yang ada di sekitar. Makanya Bang Latif itu sekarang channel YouTube ini memang Bang Latif khususkan untuk mereview tanaman-tanaman yang bermanfaat buat kita.
Jadi kalau misalkan anting-anting ini selain buat luka bakar, bisa buat ngobati panas, bisa buat obat batuk dan lain sebagainya. Jadi jangan heran lah kalau misalkan Mas Latifkan itu paham, karena Mas Latifkan itu memang hidupnya lahirnya di desa ya. Hmm. Jadi mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Bang Latifkan ya, di Latifkan Channel tentunya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.